menjadi baik dari sosok terbaik. Manusia terlahir sebagai sosok yang punya emosionalitas, yang terkadang suka memperbesar hal-hal kecil. Ketika terusik sedikit saja, sudah menanggapi dengan marah yang berlebih. Atau mungkin ketika merasa lelah dengan semua yang terjadi, lalu pikiran buruk menghampiri, merasa seolah hidup tak berpihak pada diri. Sindiran dan ejekan seolah datang bertubi-tubi. Hal yang menusuk hati seolah menjadi hal yang pasti dalam hidup ini. Cobaan dan ujian terus menghampiri bak milik kita pribadi, menandakan tak ada kesabaran dalam lubuk hati. Padahal sebenarnya belum ada apa-apanya, tapi hati dan pikiran sudah meronta bersama keluh kesah yang membara. Coba berkaca pada kisah Rasulullah. Kala itu, Rasulullah melakukan perjalanan dakwah ke Thaif. Beliau melakukan perjalanan berjarak 60 mil dari kota Mekah dengan berjalan kaki. Sungguh, sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Tetapi tidak untuk beliau. Beliau tetap sabar dan ikhlas selama perjalanannya itu. Ketika beliau mengenalkan Islam dan mengajak warga untuk mengenal Allah, beliau mendapat penolakan keras dari penduduk Thaif. Bahkan, beliau diusir dan dilempari batu oleh penduduk Thaif. Tentu, keadaan yang sangat memprihatinkan. Apalagi saat melihat kaki beliau berlumuran darah akibat serangan tersebut. Mendapat penolakan dan serangan yang bertubi-tubi tak membuat beliau menyerah. Dalam hati beliau berdoa, "Ya Allah, aku mengadu padamu atas lemahnya kekuatanku dan sedikit usahaku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang menyerangku, ataukah kepada zat yang dekat yang mengatur urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, ya Allah. Aku berlindung terhadap cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Dan kemurkaan-Mu yang akan Kau timpakan kepadaku, Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan kepadamu, dan tiada daya dan upaya selain Engkau." Ketika Rasulullah berdoa menghadap ke langit, dan tiba-tiba Jibril menampakkan diri. "Wahai Muhammad, Tuhan mengizinkanmu untuk menimpakan 2 gunung pada penduduk Thaif." Tetapi beliau menolak tawaran itu. Jangan lakukan itu. Mereka belum mengenal siapa aku. Suatu saat akan ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dari rahim mereka. Berkat kesabaran beliau, akhirnya penduduk Thaif masuk Islam. Sepenggal kisah dari Rasulullah membuat pintu hati kita terketuk. Dan ketahuilah, pertolongan itu bersama kesabaran. Jalan keluar itu bersama permasalahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Terkadang beberapa orang memilih diam karena mereka tahu mengeluh hanya akan menghilangkan pahala sabar. Kesabaran bukan berarti diam, tak bergerak saat ditimpa musibah, tapi sabar adalah aktif bergerak mencari kebaikan saat musibah datang. Semangat, always be patient, because innallaha ma'as sabirin.